Islami Kabupaten Kampar dan juga siaran langsung di streaming YouTube Radio dan Markas TV. Malam ini kajian kita akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Haji John Kennedy MASY. Langsung saja kita simak dan dengarkan bersama kajian bersama Buya. Kepada Buya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini di awal bulan Sya'ban. Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk hadir di rumah Allah ini. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amal-amal akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah. Nabi mengatakan zalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Kata Nabi, ini merupakan bulan yang manusia banyak lalai daripadanya, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Dan dia juga merupakan bulan di mana pada bulan itu kata Nabi diangkat amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, dan saya sangat suka ketika amal saya dilaporkan kata Nabi, saya dalam kondisi berpuasa. Maka banyak riwayat mengatakan di bulan Sya'ban secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Bahkan sampai-sampai Aisyah mengatakan seolah-olah Nabi itu tak pernah berbuka. Artinya apa? Hampir seluruh Sya'ban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Meskipun ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa di pertengahan selanjutnya Nabi tidak berpuasa lagi, terkhusus pada hari Syak atau pada hari di mana kita ragu apakah ini masih akhir Sya'ban atau sudah masuk awal Ramadan. Maka kalau sudah seperti itu maka kita tinggalkan. Artinya apa? Sya'ban merupakan bulan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya beliau juga mengatakan bahwa
dengan sanad yang dhaif kata beliau, khusus di bulan Sya'ban ini itu para ulama mereka mengambil mushaf mereka dan membacanya. Artinya bukan di bulan yang mereka tidak membacanya, tetapi khusus di Sya'ban mereka lebih memfokuskan diri untuk bersama Al-Quran. Maka ada riwayat mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban bulannya para qari, bulannya orang-orang yang selalu berta'amul, berinteraksi bersama Al-Quranul Karim. Maka bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup di kehidupan ini, yaitu di bulan Sya'ban. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang keutamaan ilmu sebagaimana yang kita ambil ataupun yang kita rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu taala. Maka Imam Az-Zabidi juga telah mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali di dalam beliau menyampaikan ilmunya pertama beliau sandarkan kepada Al-Quran. Maka untuk keutamaan ilmu beliau menyebutkan 13 ayat yang sudah kita sampaikan, meskipun tidak semuanya, ada sekitar 3-5 ayat, tapi itu sudah mencukupi bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap ilmu. Kemudian sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Imam Az-Zabidi ada sekitar 28 hadis ya. Yang 28 hadis itu berkisar antara sahih, hasan dan dhaif. Tidak ada hadis yang maudhu' atau tidak ada hadis yang palsu menurut ijtihad ataupun menurut apa yang sudah diteliti oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Di antara yang 28 itu ada sekitar 8 hadis yang derajatnya itu antara sahih dengan hasan. Artinya apa? 8 hadis itu merupakan hujjah utama oleh Imam Al-Ghazali, sedangkan hadis-hadis yang lain yang hukumnya ataupun derajatnya dhaif itu sebagai pendukung terhadap dalil yang sudah beliau sampaikan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali tidak hanya sampai kepada menyebutkan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, beliau juga menyampaikan beberapa asar, beberapa riwayat daripada sahabat dan juga daripada kalangan tabi'in. Karena memang untuk memahami sebuah hukum suatu masalah, maka pertama kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, kita merujuk kepada hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga mungkin belum bisa memahaminya, kita rujuk kepada qaulus sahabat, pendapat para sahabat, kemudian pendapat para tabi'in, pendapat para atba' tabi'in. Begitulah selanjutnya sampai kepada para ulama hari ini yang kita telah membaca dan mengetahui beberapa kitab mereka. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, begitulah cara kita untuk melihat bagaimana para ulama ketika mereka menyampaikan sebuah pendapat terhadap suatu perkara atau terhadap suatu hukum. Jadi tidaklah seorang ulama itu ketika dia berpendapat, ketika dia menyampaikan suatu hukum, tidak berdasarkan kepada Al-Quran, tidak berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, tidak berujuk kepada pendapat para salafus saleh, tetapi mereka merujuknya cuman ketika mereka menjawab suatu perkara yang disampaikan ataupun menjelaskan satu hukum suatu perkara. Terkadang mereka tidak menjelaskan secara rinci, mereka hanya melihat kebutuhan orang yang bertanya. Maka kalau kita baca fatwa-fatwa para ulama terdahulu, kadang ada fatwa mereka itu panjang jawabannya, dijelaskan mana dalilnya, seperti apa cara pendalilannya, dari mana diambil dalil itu sehingga merujuk kepada hukum satu perkara tersebut. Tetapi terkadang mereka hanya menjawab sebagai hukumnya boleh, hukumnya mustahab, hukumnya terlarang, hukumnya tidak boleh, tanpa mereka menyampaikan apa dalil,
sebagai rujukan mereka. Itu bukan berarti mereka tidak berdalil, tetapi mereka melihat kebutuhan orang yang bertanya. Karena kan tidak setiap orang yang bertanya itu dia membutuhkan dalil terhadap suatu perkara yang dia tanyakan. Cuman kalau bertanya tentang dalil, tentu itu juga akan mereka jawab. Tetapi seandainya pun mereka jawab, apakah orang yang bertanya tentang dalil itu mengerti atau tidak? Kenapa? Karena nanti kalau mereka menyebutkan dalil, ternyata dipahami oleh orang yang mendengar juga tidak seperti apa yang dia sampaikan, malah itu akan menjadi fitnah. Makanya seorang ulama, seorang alim yang bijaksana, dia akan memberikan jawaban, dia akan memberikan suatu penjelasan sesuai dengan apa yang dia lihat menjadi kebutuhan pada saat itu. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, selain beliau merujuk Al-Quran, sunnah Nabi, beliau juga menyampaikan beberapa pendapat ataupun pandangan riwayat daripada salafus saleh, yaitu diantaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada salah seorang muridnya yang paling dekat dengan dia yang bernama Kumail. Maka beliau mengatakan, wahai Kumail, kata dia, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu dia akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang akan menjaganya. Wal ilmu hakimun. Ilmu itu akan menjadi hakim, memutuskan satu perkara. Wal malu mahkum. Sedangkan harta itu dia malah dihukumi, artinya akan mendapatkan pertanggungjawaban. Wal malu tanqusuhun an-nafaqah. Harta itu dia berkurang apabila dia diinfakkan. Wal ilmu yasqu bil infaq. Sedangkan ilmu itu semakin banyak diberikan, dia akan semakin bertambah. Ini pandangan daripada sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala menambahkan, artinya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bagaimana ilmu itu perbedaannya dengan harta, maka Imam Az-Zabidi menyebutkan lagi, dia tambahkan sampai 21 tambahan. Jadi kalau kita lihat bagaimana para ulama itu mencerna sebuah perkataan dari ulama-ulama sebelumnya, itu akan melahirkan berbagai macam pandangan-pandangan yang lain. Tentu ini berangkat daripada keilmuan yang ada dalam diri mereka. Kami pernah mengikuti sebuah daurah, itu kitab Hasyiat At-Tirmizi, seorang ulama Nusantara yang tinggal di Mekah dan juga wafat di Mekah. Beliau membuat catatan pinggir kitab Al-Mukhtasar, Al-Latif. Itu muqaddimahnya saja, kalau dilihat muqaddimah kitab aslinya, itu paling hanya 10 sampai 15 lembar. Tetapi dia memberikan catatan itu mencapai 200 halaman. Itu bagaimana keilmuan yang dia tuangkan. Dari 20 lembar menjadi 200 halaman, berlipat-lipat ilmu yang dia sampaikan. Memang begitulah para ulama ketika mereka membaca, apalagi ulama ketika menulis sebuah ibarah, menulis sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, itu mengandung berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu di sana. Makanya kita membaca kitab ulama ini kadang-kadang malu juga kita, karena kita tak mampu untuk menggali seperti apa yang dimaksud oleh ulama itu sebenarnya, begitu dalamnya. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini saja yang disyarah oleh Imam Az-Zabidi itu sampai 13 jilid dengan tulisan yang sangat kecil-kecil sekali. Seandainya diperbesarlah sampai sekitar 16 ukuran fontnya, ukuran hurufnya di komputer, itu mungkin 2 kali lipat, bisa menjadi sekitar 30 sampai 35 jilid. Artinya apa? Ikhwati fillah rahimakumullah, luar biasa kalau ulama menjelaskan. Maka Imam Az-Zabidi ketika mensyarah apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bahwa ilmu itu apa bedanya dengan harta. Kalau ilmu dia menjaga kita, kalau harta kita yang menjaganya. Ilmu itu kalau kita berikan dia bertambah, sedangkan harta ketika kita infakkan dia berkurang. Meskipun harta yang kita infakkan itu hakikatnya berkurang di sisi kita, tetapi Allah juga akan lipat gandakan apabila niat kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa tambahan daripada perkataan ini oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala? Beliau mengatakan sesungguhnya pemilik harta ataupun orang yang punya harta, ketika dia wafat maka hartanya itu akan terpisah dengan dia, sedangkan ilmu akan ikut bersama orang yang wafat itu ke dalam kuburnya. Artinya apa, ikhwati fillah rahimakumullah? Kalau harta yang diperbanyak ketika kita wafat dia akan kita tinggalkan. Maka tidak ada dalam Islam itu orang wafat sekaya apapun dia, hartanya dimasukkan ke dalam peti matinya, ke dalam liang lainnya, tak ada itu. Kenapa? Kalau dimasukkan malah berbahaya. Orang nanti akan menggali dan mengambilnya, membahayakan kepada si mayit. Dan juga tidak akan bermanfaat kepada si mayit, karena malaikat yang datang bertanya kepada si mayit juga tidak butuh kepada harta, karena malaikat dia tidak perlu makan, dia tidak perlu minum sebagaimana manusia. Maka untuk apa? Maka harta yang kita banyak kita cari itu pasti akan kita tinggalkan. Namun ilmu yang semakin kita cari, ilmu yang semakin kita perbanyak, insya Allah dia akan ikut bersama kita nanti. Kenapa? Karena ilmu yang kita amalkan dia akan menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwa ilmu itu merupakan warisan para nabi, sedangkan harta merupakan warisan orang-orang kaya dan orang-orang yang punya jabatan ataupun para raja. Itulah bedanya. Tentu kita akan lebih mendahulukan warisan para nabi daripada warisan orang-orang kaya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa ilmu itu akan didapatkan oleh orang yang beriman, oleh orang yang kafir, oleh orang yang baik, dan juga orang yang jahat. Artinya harta itu bisa dimiliki oleh siapa saja, baik dia beriman, baik dia kafir, baik dia orang soleh ataupun dia orang tidak soleh. Tetapi kalau ilmu yang bermanfaat tidak akan didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Makanya derajat seorang mukmin itu dan dia berilmu itu Allah berikan ketinggian beberapa derajat daripada yang lain. Itu beberapa tambahan daripada apa yang diungkapkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ditambahkan oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kembali ya perkataan daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan khuyira Sulaiman ibn Daud alaihi assalam bainal ilmi wal mal wal mulk fakhtara al ilm fa'utiya al mal wal milku ma'ahu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Nabi Sulaiman bin Daud alaihi assalam diberikan pilihan antara ilmu, harta atau kekuasaan. Artinya kalau sekarang kita disuruh memilih lah tiga ini ilmu, ini harta, ini kekuasaan, mana yang akan kita pilih? Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena ilmu yang dia pilih, maka harta dan kekuasaan juga diberikan kepada dia. Seandainya dia hanya memilih kekuasaan saja, ilmu belum tentu dia dapatkan. Maka betapa banyak orang punya kekuasaan tapi tidak punya ilmu. Betapa banyak orang yang punya harta tapi tak punya ilmu. Tetapi betapa banyak orang yang punya ilmu, Allah berikan kepada dia harta dan juga tahta. Artinya apa? Kalau dihadapkan kepada kita pilihan yang seperti ini, maka kita memilih ilmu. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dari Abdullah bin Abbas juga disebutkan bahwa beliau mengatakan memuzakarakan ilmu ya, pada sebahagian malam itu lebih aku suka daripada menghidupkan malam itu. Artinya apa? Menyibukkan diri dengan ilmu di malam hari, tapi tak semuanya. Di sini dikatakan oleh Ibn Abbas ba'du laila, sebahagian malamnya saja itu lebih baik daripada menghidupkannya. Artinya dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir dan sebagainya. Maka menyibukkan diri memuzakarah ilmu, maka itu lebih dia cintai. Artinya apa? Ikhwat fillah rahimakumullah, begitulah kemuliaan keutamaan ilmu itu. Sehingga di malam hari berikanlah kesempatan sedikit
kepada diri kita untuk membaca buku-buku para ulama dalam rangka untuk mengulang-ulang kembali ilmu yang kita dapatkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini beberapa pendapat para ulama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada juga riwayat di antara wasiat Luqmanul Hakim. Kita tahu Luqman merupakan seorang yang mulia, meskipun ada perbedaan ulama apakah dia seorang nabi atau tidak, tetapi yang jelas dia merupakan seorang saleh yang Allah berikan hikmah kepadanya, yang ucapan-ucapannya itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka di antara wasiat beliau kepada anaknya adalah, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, kata beliau, duduk-duduklah bersama para ulama. Maka wasiatkan kepada anak kita dan biasakan kepada anak kita bagaimana mereka terbiasa dengan ilmu. Maka di rumah kita itu kalau bisa, ketika anak kita itu ada ataupun Allah takdirkan, Allah lahirkan untuk kita, maka pertama yang nampak oleh dia di rumah itu kitab, buku-buku. Sehingga dalam hati dia semenjak kecil, kecintaan kepada kitab itu tinggi. Karena kalau sudah cinta dia kepada kitab, suka dia kepada kitab, suka dia membacanya, itu tidak akan sulit bagi kita untuk mengarahkannya. Dan jangan kita menahan diri ketika anak kita meminta untuk dibelikan kitab. Meskipun mungkin mahal, dia usahakan untuk mendapatkannya dan memberikan kepada dia. Kenapa? Karena kecintaan seorang kepada kitab itu luar biasa tinggi nilainya. Tak bisa dihargai dengan harta kita yang mungkin miliaran banyaknya. Tetapi sayang pada hari ini betapa banyak para orang tua ketika anaknya lahir yang nampak oleh anaknya bukan kitab, tetapi adalah hal-hal duniawi yang bahkan itu mungkin tidak memberikan manfaat, baik itu dari sisi pendidikan ataupun dari sisi memberikan contoh yang baik kepada sang anak itu. Maka ikhwat fillah rahimakumullah, pesan Luqman ini, wahai anakku, jalisil ulama, duduklah bersama para ulama, wazahibum birukbatika, kemudian dekatkanlah dirimu dengan mereka itu dengan menyandarkan lututmu. Artinya dekatkan anak kepada ilmu dan kepada para ulama. Insya Allah kalau sudah seperti itu, cinta dia kepada ilmu, cinta dia kepada para ulama. Fa inna Allah subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah kama hil arda biwabilis sama. Apa kata beliau? Membuat sebuah perumpamaan, karena Allah itu akan menghidupkan hati-hati dan cahaya hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air hujan yang lebat dari langit. Artinya apa? Kalau anak kita, kalau kita, ilmu kita banyak, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita cintai, ilmu yang menjadi tujuan hidup kita, itu yang kita korbankan diri kita untuk itu, maka insya Allah hati kita akan menjadi lebih hidup lagi. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu adalah beberapa riwayat tentang dari para sahabat dan juga dari para ulama dan para tabi'in tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Ini adalah supaya kita lebih bersemangat untuk belajar, kemudian lebih bersemangat untuk mencintai ilmu itu sendiri. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, setelah Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang fadilah ilmu, maka beliau menjelaskan lagi tentang fadilah at-ta'allum, artinya keutamaan belajar. Jadi ilmu dia punya keutamaan, belajar ilmu itu sendiri juga memiliki sebuah keutamaan. Maka untuk hal ini beliau pertama menyebutkan dua ayat Al-Quranul Karim sebagai landasannya tentang keutamaan belajar. Kemudian beliau menyampaikan sekitar 10 hadis Nabi SAW. Yang kata Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, daripada 10 hadis ini, itu ada satu hadisnya sahih, satu hadisnya hasan, satu hadisnya maudhu'. Jadi ada dalam yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali hadisnya maudhu'. Cuman maudhu'nya sebuah hadis yang diteliti oleh seorang ulama itu bukan menjadi sesuatu yang dipastikan.
Karena mengatakan hadis itu palsu itu juga merupakan sebuah penelitian. Maka ketika ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan sahabat beliau, ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Maka oleh para ulama hadis ada mereka yang mengatakan hadis ini dhaif dan dhaifnya syadid. Ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Maka seorang ulama di Mesir namanya Syekh Al-Ma'bad Abdul Karim rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah, dalam sebuah daurah ataupun dalam sebuah kajian beliau, maka beliau menyampaikan begini, ini sebagai faedah pelajaran bagi kita. Kalau hanya dilihat, kata dia, kitab-kitab ringkasan mukhtasar tentang penilaian seorang rawi atau sebuah hadis, maka orang akan menyimpulkan hadis ini adalah maudhu' ataupun dhaif yang bersangatan. Tetapi kata beliau, jika dibuka kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya, maka akan ditemukan bahwa hadis ini tidak maudhu', dia hadis dhaif. Dan meskipun dia dhaif, secara makna dia benar, secara matan dia benar, meskipun secara sanad dia bermasalah, tetapi tidak sampai ke tingkat maudhu'. Artinya apa? Ikhwat fillah rahimakumullah, ketika ada sebuah hadis dikatakan maudhu' oleh seorang ulama yang bisa kita terima, tetapi kalau kita menemukan penjelasan lain dari ulama yang lain, mungkin dia dhaif, maka itu tidaklah membuat kita mengatakan yang mendhaifkan ini berarti salah, tidak seperti itu. Maka sekarang kan banyak ulama-ulama yang kembali mencoba untuk meneliti hadis-hadis yang sudah ada, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka kita akui beliau seorang ulama yang luar biasa, ilmunya banyak, tetapi tidak berarti apa yang beliau teliti itulah mutlak kebenarannya, tidak boleh diganggu gugat, dan apabila bertentangan dengan yang lain dalam penilaiannya, maka penilaian yang lain akan ditolak. Tidak harus seperti itu, tetapi bahkan apa yang beliau nilai akan kita bandingkan, akan kita sandingkan dengan ulama-ulama yang sebelumnya. Tentunya apabila bertentangan antara apa yang dia nilai dan ulama-ulama yang terdahulu yang ilmu mereka sangat luar biasa, lebih banyak, lebih abid, lebih fadil, lebih utama daripada beliau, tentu itu akan lebih kita utamakan. Maka satu yang maudhu', sedangkan selebihnya adalah dhaif. Ikhwat fillah rahimakumullah. Ayat yang pertama yang dijadikan landasan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam menyebutkan tentang keutamaan ilmu adalah surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka mengapa tidak, kata Allah, dari setiap golongan itu di antara mereka ada yang pergi untuk tafaqquh fid din, untuk belajar mendalami tentang agama ini. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita Allah memerintahkan untuk belajar. Berarti kalau Allah memerintahkan untuk belajar, belajar itu memiliki sebuah keutamaan. Maka kalau ada satu perintah Allah tentang suatu perkara, satu perbuatan, maka perintah itu sudah menunjukkan keutamaan. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada keutamaannya. Ini adalah dalil pertama yang beliau sampaikan, bahwa kita dianjurkan untuk belajar tafaqquh fid din. Tafaqquh di sini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mendalami ilmu itu secara bertahap. Jadi kalau kita yang banyak kan kita namanya kajiannya itu taklim umum lah, ya, tidak sampai kepada tafaqquh fid din itu sendiri. Untuk tafaqquh fid din tentu dia berbeda, ya, tentu dia berbeda. Kalau taklim ini kan hanya untuk memberikan sedikit wawasan kepada kita untuk menambah semangat kita beribadah dan semangat kita untuk menuntut ilmu. Maka kalau untuk belajar tidak cukup sampai di sini untuk tafaqquh, tidak cukup hanya sekedar kita mendengarkan kajian, duduk di majelis taklim, tetapi lebih perlu kita untuk lebih fokus dalam belajar itu sendiri. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan dengan teknologi yang ada. Mungkin kita tak sempat untuk
duduk di hadapan para ulama mendengarkan kajian-kajian tentang kitab yang mereka sampaikan. Alhamdulillah sekarang banyak video-video di YouTube yang tersebar yang telah disediakan bagi kita. Cukup kita hanya menyediakan infak uang kita saja, kita korbankan untuk membeli paket saja. Kita bisa menyimak ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Dan khususkan apabila kajian itu adalah kajian-kajian kitab, apakah dia kitab fikih, apakah dia kitab akidah, apakah dia kitab tafsir, apakah kitab hadis dan syarah-syarahnya. Cuman kita fokuskan kalau bisa kita dengarkan kajian-kajian yang lebih fokus kepada kajian kitab, sehingga tafakuh kita itu semakin lebih mantap. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7, di mana Allah mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahuinya. Maka belajar salah satu di antaranya adalah bertanya. Tetapi bertanya dalam rangka untuk menambah ilmu, bukan bertanya dengan tujuan yang lain. Maka kalau kita bertanya kepada seorang ustadz, kepada seorang buya, kepada para kiai, tuan guru kita, maka tanyakan sesuatu yang betul-betul kita ingin mengetahuinya, bukan dalam rangka untuk menimbulkan sesuatu yang tidak baik, apalagi hanya sekedar untuk menguji. Ketika dijawab oleh ustadz tadi begini, maka kita mulai akan tak sesuai jawabannya dengan sunnah Nabi, karena guru dia ternyata guru yang lebih dia percaya menjawab tidak seperti itu. Kalau seperti itu niat kita bertanya, maka urungkan saja, tidak usah bertanya sama sekali. Kenapa? Pertama merusak hati kita, yang kedua merusak hubungan kita dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau jawabannya ternyata bertentangan dengan yang kita inginkan, tentu kita akan merendahkan orang tersebut. Apalagi mungkin jawabannya itu kita anggap salah dan tidak tepat. Maka kalau seperti itu lebih baik tidak banyak bertanya. Maka Nabi melarang kasratus su'al. Tidak boleh banyak bertanya, maknanya bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi pintu ilmu itu salah satunya adalah bertanya. Makanya terkadang ada orang yang malu dia bertanya, disuruhnya orang lain untuk bertanya. Seperti para sahabiyat itu, mereka kalau mau bertanya itu mereka suruh dari kalangan Ansor, ya, wanita-wanita Ansor, suruh bertanya kepada Nabi karena mereka lebih berani untuk bertanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia tak langsung mau bertanya kepada Nabi karena dia malu, karena juga mertua dia disuruhnya yang lain untuk bertanya, padahal dia yang menginginkan jawaban tersebut. Makanya boleh kita bertanya langsung, boleh juga kita minta orang lain untuk bertanya, karena terkadang ada sesuatu hal yang membuat kita tak sanggup untuk menyampaikannya. Namun ayat ini menjadi sebuah dalil bahwa belajar itu adalah sesuatu yang diperintahkan, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada para ulama. Dan ayat ini juga menjadi dalil oleh para ulama bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti mazhab yang 4. Mengapa ayat ini menjadi dalil oleh para ulama untuk mengikut salah satu mazhab yang 4? Karena mazhab yang 4 itu sudah teruji, baik itu daripada metodenya dan juga ulama-ulama yang mengikutinya. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama itu menganjurkan kepada kita untuk mengikuti salah satu daripada mazhab tersebut, baik itu mazhab daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun para ulama juga menganjurkan untuk kita mempelajari mazhab apa yang ada di negara kita atau di daerah tempat kita tinggal. Maka kalau tempat kita tinggal itu mazhabnya mayoritas adalah mazhab Hanafi, maka kita belajar mazhab Hanafi. Kalau mayoritas mazhabnya Hambali, kita belajar Hambali. Jika mayoritasnya Syafi'i, maka kita belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena di antara mazhab itu terkadang ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mereka, dan perbedaan itu juga berlandaskan kepada dalil-dalil yang ada. Ikhwat fillah rahimakumullah, itu dua ayat yang menunjukkan tentang keutamaan belajar. Kemudian dari sunnah Nabi SAW, Imam Al-Ghazali memulai dengan hadis
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bi tariqan ilal jannah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang melalui suatu jalan, yang di jalan itu dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan dia akan suatu jalan ke surga. Dalam riwayat yang lain, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, tafaqquh fid din, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Mengapa Allah mudahkan? Karena kita menuntut ilmu yang akan membawa kita ke surga itu sendiri. Karena kita belajar pada hari ini, kita mempelajari ilmu agama itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tempat kembali di hari akhirat yang diidam-idamkan oleh semua kaum muslimin. Artinya apa? Berarti dengan kita belajar itu sendiri, maka kita belajar untuk memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua di mana Nabi mengatakan innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat dia akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Maka di sini para ulama menjelaskan, menafsirkan apa makna para malaikat meletakkan sayapnya itu, bahwa ini menunjukkan para malaikat hadir di majlis-majlis ilmu. Maka ketika kita duduk di sebuah majlis ilmu, di situ ada para malaikat yang juga duduk bersama kita, yang mendoakan kita, yang melindungi kita. Dan bahkan ulama menafsirkan bahwa malaikat tidak hanya duduk mengagungkan orang yang menuntut ilmu, bahkan juga memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Makanya ikhwat fillah rahimakumullah, jangan khawatir apabila anak kita menuntut ilmu, mungkin kita lihat dia begitu susah payah dalam belajar, mungkin kekurangan dari sisi harta dan materi. Insya Allah Allah mendatangkan pertolongan dan memberikan para malaikat yang akan melindungi dia dalam belajar ilmu agama itu sendiri. Maka jangan khawatir kita ketika anak-anak kita mereka rihla dalam menuntut ilmu. Kalau sekarang alhamdulillah orang belajar berangkat pakai kendaraan, tidak seperti dulu ada yang jalan kaki, ada yang pakai keledai, ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta. Yang dari sisi keselamatan hari ini tentu lebih cepat dari sisi waktu, dari sisi jarak, dan juga lebih aman. Makanya ikhwat fillah rahimakumullah, ini merupakan dua hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian di antara hadis yang lain, yang ini hadis derajat dhaif, itu di mana Rasul mengatakan babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Pintu menuntut ilmu yang dia mempelajarinya bagi seseorang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang yang belajar ilmu agama, yang belajar tafaqquh fid din, maka merupakan suatu jalan yang terbaik bagi dia. Makanya kita jangan pernah berhenti belajar. Meskipun mungkin kita sudah memiliki profesi-profesi yang lain, tetapi untuk belajar jangan pernah berhenti dalam menuntutnya. Ikhwat fillah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan nanti menyampaikan beberapa riwayat daripada para sahabat dan juga para tabi'in tentang keutamaan belajar ini. Yang terpenting bagaimana kita bersemangat untuk menuntut ilmu, dan bagaimana generasi kita, anak kita, cucu cicit kita, mereka orang-orang yang cinta kepada ilmu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.